hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Ku mau selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kami mau mempersiapkan hati kami
untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Allah. Sampaikanlah isi hati Bapa kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan mengurapi kami semua. Supaya di dalam pengurapan kuasa Roh Kudus, apa yang kami dengar boleh kami mengerti. Lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Tinggal di dalam firman-Mu dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara, kalau kita diperhadapkan saat ini kepada satu pertanyaan, apa yang sedang kita kejar saat ini? Pasti kita akan menemukan berbagai jawaban yang berbeda. Karena apa? Karena setiap kita memiliki proyeksi yang berbeda-beda. Pada umumnya, yang dikejar adalah segala sesuatu yang selalu berhubungan dengan berbagai kesenangan diri, keinginan diri, dan tentu berbagai kesenangan-kesenangan hidup yang ingin kita capai, yang ingin kita nikmati. Itu tidak bisa dipungkiri, saudaraku. Sekalipun saat ini kita hidup sebagai orang percaya, tetapi kalau harus jujur, kita tidak pernah mengarahkan fokus hidup kita untuk mengejar apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Perhatikan itu, saudaraku. Kenapa demikian? Karena di sepanjang hari-hari hidup kita, selama kita ada di dunia ini, kita sudah terlanjur menerima didikan yang salah dari dunia ini, ya. Dan didikan yang salah itu dimulai dari dalam keluarga. Seringkali sejak kecil kita sudah dididik untuk mencintai dunia ini, mengingini ini dan itu. Itu terus bertumbuh. Dari masa kecil sampai kita menjadi dewasa. Pada akhirnya keinginan-keinginan diri yang selalu berhubungan dengan kesenangan-kesenangan dunia itulah yang menguasai seluruh keberadaan hidup kita. Hati kita dikuasai oleh keinginan-keinginan diri yang tidak dapat kita pungkiri bahwa semua keinginan-keinginan kita itu dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tidak cepat untuk menyadari akan hal ini, semakin hari kita semakin tenggelam untuk mengejar keinginan-keinginan diri yang dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging itu. Pada akhirnya kita tidak akan pernah bisa lagi untuk hidup menuruti apa yang firman Tuhan perintahkan. Padahal seharusnya ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita harus merubah fokus kita. Kita harus hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa selama ini kita tidak pernah hidup menuruti apa yang firman Tuhan katakan? Karena memang kita tidak membiasakan diri kita untuk bergaul dengan Tuhan. Saudara, bergaul dengan Tuhan itu artinya setiap hari selain kita menyediakan waktu kita untuk duduk diam di kaki Tuhan, kita juga menyediakan waktu khusus untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, mari kita jawab dengan jujur. Selama ini waktu 24 jam di dalam sehari yang Tuhan berikan untuk kita, lebih banyak waktu hidup kita ini dipakai untuk apa? Bergaul dengan dunia ini apa bergaul dengan Tuhan? Kalau mau jujur, waktu yang Tuhan berikan kepada kita 24 jam dalam sehari, hampir seluruh waktu itu kita pakai untuk bergaul dengan dunia ini. Tentu selain waktu istirahat malam, saudaraku.
Selebihnya kita pakai untuk bergaul dengan dunia ini, ya. Misalnya nonton. Kita akan mempergunakan waktu kita untuk nonton film berjam-jam, nonton sinetron, nonton bola, nonton tinju, atau berbagai tontonan lainnya yang kita sukai. Kita pergunakan waktu kita untuk menikmati semua itu. Ada waktu juga yang kita pergunakan untuk menyalurkan hobi kita dengan berbagai cara. Sampai pada akhirnya, saudaraku, hampir-hampir kita tidak memiliki waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan. Saudara perhatikan baik, kalau kita tidak pernah menyediakan waktu yang khusus untuk duduk diam di kaki Tuhan, kalau kita tidak pernah menyediakan waktu yang khusus untuk belajar kebenaran firman Tuhan, maka hal itu sama dengan kita tidak pernah berusaha untuk mengejar kekudusan hidup. Padahal firman Tuhan dengan jelas berkata, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudaraku, kalau kita tidak menyadari akan hal ini, lalu kita tetap hidup dengan cara hidup kita sama seperti orang-orang dunia pada umumnya, maka saya mau katakan, percuma kita menjadi orang Kristen, percuma kita menjadi orang percaya, ya. Percuma kita berkata kita berada di dalam Kristus. Karena apa? Karena kalau pada akhirnya hidup kita tidak ditemukan ada di dalam kekudusan Tuhan, maka kita tidak akan pernah bisa bersama-sama dengan Tuhan. Karena firman Tuhan sudah mengatakan akan hal ini dengan sangat jelas. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Perhatikan itu, saudaraku. Itulah sebabnya kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1, kita melihat ayatnya yang ke-16, firman Tuhan katakan apa? Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya kalau kita tidak ditemukan ada dalam kesucian, ada dalam kekudusan Allah, maka jangan pernah bermimpi bisa diterima di dalam kerajaan Allah. Sekalipun kita mengaku kita orang Kristen, kita orang percaya, kita tidak akan diterima di dalam kerajaan Allah kalau Bapa di sorga tidak menemukan hidup kita ada di dalam kekudusannya, saudaraku. Bahkan firman Tuhan katakan kita harus kudus itu di dalam segenap hidup kita. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus memperkarakan perkara yang satu ini melebihi persoalan hidup apapun yang kita hadapi di dunia ini. Karena yang kita hadapi di dunia ini sifatnya sementara, dan itu bisa diselesaikan dengan berbagai cara. Kalau persoalan makan, minum, dan pakai, asal kita kerja bertanggung jawab dengan hidup ini, Tuhan pasti cukupi kita. Tuhan pasti akan memenuhi semua kebutuhan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Ingat saya katakan sesuai dengan kehendak-Nya. Tetapi kalau untuk masalah kekudusan hidup, itu kita harus perkarakan dengan sungguh-sungguh. Orang yang tidak bergaul setiap hari dengan Tuhan, orang yang tidak pernah mau membaca kebenaran firman Tuhan setiap hari, ia tidak akan memiliki gairah untuk mengejar kekudusan hidup, saudaraku. Untuk apa kita jadi orang Kristen kalau pada akhirnya kita ditemukan Tuhan tidak di dalam keadaan kudus, tidak di dalam keadaan berkenan? Pada akhirnya kita ditolak oleh Tuhan. Jadi mari kita sadari akan hal ini, saudaraku, ya. Kita sadari akan hal ini sebelum terlambat. Hal yang terpenting di dalam kehidupan kita saat ini adalah bagaimana kita hidup untuk mengejar kekudusan hidup, supaya kehidupan kita boleh ditemukan Tuhan senantiasa ada dalam kesucian, ada dalam kekudusan, ada di dalam kebenarannya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudaraku. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mau mengambil keputusan yang tepat, bahwa di sepanjang sisa umur hidup kami, selama kami masih ada di dunia ini, kami mau berjuang untuk mengejar kekudusan hidup.
Kami mau berjuang untuk tetap tinggal di dalam kesucian, tinggal di dalam kebenaran, yaitu dengan cara hidup melakukan kehendak-Mu dari hari lepas hari. Apa yang Engkau kehendaki itulah yang kami lakukan, supaya pada akhirnya kehidupan kami setiap hari boleh ditemukan tetap berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami percaya ketika kami mengambil keputusan yang tepat, ketika kami memiliki komitmen untuk hidup dalam kesucian kekudusan hidup, maka Roh Kudus Tuhan akan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Lalu di sepanjang hari-hari hidup kami mau berjuang untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kami. Saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Allah Bapa di sorga akan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.